masih pembahasan tentang ghaul atau ghailan, jin yang bisa menyesatkan orang dalam perjalanan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video-video sebelumnya. Qala, ini Imam Nawawi mengatakan, wa yashhadu lahu hadisun akhar. Jadi hadis di atas ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain. La ghaula wala kinis sa'ali. Jadi ghaul yang bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain itu ndak ada. Yang ada hanya sa'ali. Sa'ali. Qolal ulama as-sa'ali bisin al-maftuhah wal ain al-muhmalatain. Jadi sinnya di fathah, ainnya juga di fathah dan sama-sama tidak ada titiknya. Sin itu kalau titiknya 3 kan jadi sin. Ain ini kalau ada titiknya namanya ghoin. Ini sin sama ainnya ndak ada titiknya. Wahum saharatul jin. Jadi sa'ali itu adalah golongan jin yang pinter ilmu sihir. Ya, pinter ilmu sihir. Jadi intinya adalah tidak ada satupun makhluk yang bisa mengubah bentuk aslinya di mana dia diciptakan ke bentuk yang lain kecuali itu hanya sihir. Artinya memakai ilmu sihir. Bentuk aslinya tetap, berhubung punya ilmu sihir, seolah-olah dia berubah bentuk. Itu saja. Ya, itu saja. Ya, sama dengan kalau di Indonesia jin ya jin. Nah, berhubung jinnya itu bisa ilmu sihir, bisa jadi hantu bungkus atau pocong, bisa jadi suster ngesot, jadi gendruwo atau jadi macam-macam itu, ya, kuntilanak dan lain-lain. Itu hanya permainan jin yang memang dia pinter sihir. Ya. Ya, walakin fil jin saharoh lahum talbisun watahyil. Jadi di kalangan bangsa jin itu memang ada golongan jin tertentu yang ahli sihir memang. Sehingga bisa melakukan talbis dan tahyil. Talbis dan tahyil itu ya semacam mengelabui matanya manusia. Ya, bentuknya tetap dia dibentuk asli, cuma berhubung bisa sihir, seolah-olah dia terlihat seperti bentuk yang lain. Nah, itu namanya pengelabuan mata orang yang melihat. Adanya ya hanya itu. Ya. Jadi hadisnya Jabir di riwayat-riwayat di atas itu semuanya sahih intinya ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini tanbih la hujjata liman dha'afa hadisa Jabir. Hadza bi hujjatin annahu min tariqi Abi Zubair an Jabir wa Abu Zubair
mudallis. Jadi memang Abu Zubair itu ya bagian dari periwayat hadisnya Jabir. Dia memang mudallis. Ya, mudallis itu kalau dalam ilmu hadis ya ibarat orang jualan jeruk misalkan, yang bagian atas itu manis-manis, bagian bawah itu kecut-kecut. Nah, itu curang kan namanya. Mudallis itu ibaratnya seperti itu. Abi Zubair itu memang salah seorang perawi yang mudallis. Tapi untuk kali ini dia baik. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang menganggap hadisnya Jabir ini dhaif hanya karena periwayatnya ada yang namanya Abu Zubair. Ya, itu tidak ada alasan seperti itu. Naam Abu Zubair mudallis. Memang Abu Zubair mudallis. Ya. Cuma dalam hal ini dia betul-betul mendengar. Jadi dia tidak memalsukan hadis, dia betul-betul mendengar hadis itu. Jadi untuk kali ini dia jujur. Ya, di jalur yang keempat di sisi Imam Muslim. Jadi sehingga kemudalisannya dalam hal ini itu tertolak atau hilang. Sehingga kesimpulannya hadisnya adalah hadis sahih. Ya. Walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan rawa Muslim fi sahihih an Abi Sa'ib Maula Hisam bin Zahrah annahu qol. Di Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'ib. Abi Sa'ib adalah bekas budaknya Hisam, yang mana dia berkata, dakhaltu ala Abi Sa'id al-Khudri fawajadtuhu yusolli. Aku pernah masuk bertamu ke tempatnya Abu Sa'id al-Khudri. Ini adalah seorang sahabat, dan waktu aku ke situ, beliau sedang sholat. Fajalastu antadiruhu hatta qadha sholatahu. Aku duduk, sengaja aku tunggu sampai Abu Sa'id selesai sholat. Fasami itu tahrikan tahta saririn fi baitih. Lah kok pas aku enak-enak duduk itu di bawah tempat tidur itu ada suara gerak-gerak, kresek-kresek gitu di bawah tempat tidur di dalam rumahnya. Fa'idha hayyatun fakumtu li'aktulaha. Lah kok tak lihat itu ternyata ular. Wah, ada ular ini di rumah ini. Nah, aku berdiri pengen tak bunuh ularnya. Ini ular di dalam rumah, ya. Ular di dalam rumah. Fa'asyara Abu Sa'idin anijlis. Lah pas sholat itu Abu Sa'id isyarah kepadaku, kamu duduk saja. Nah, jadi biarkan saja. Fala man sorofa asyara ila baitin fiddar. Setelah selesai, Abu Sa'id itu menunjuk suatu rumah yang ada di perkampungannya. Kamu tahu rumah itu? Faqala ataro hadal bait. Kamu tahu rumah itu? Fakultu na'am. Ya, tahu. Ya. Itu rumah itu ada sejarahnya dulu. Qala innahu qad kana fihi fatan hadisu ahdin bi ursin. Jadi rumah itu dulu pernah dihuni oleh seorang pemuda ya bersama istrinya, ya, yang mana dia pengantin baru. Pengantin baru. Fakharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal khandaq.
yang laki-laki waktu itu ikut bersama Nabi perang Khandaq, menggali parit untuk menghalau musuh yang berusaha masuk Madinah. Fabainama huwa bihi atahul fata yasta'dinuh. Ketika Nabi ada di Khandaq, si pemuda itu datang pada Nabi untuk minta izin pulang. Minta izin pulang. Faqala ya Rasulullah i'dan li uhdisu bi ahlihi ahdan. Jadi wahai Rasul, saya minta izin ya, tolong diizinkan saya pengen nyambangi istri saya ini. Kangen ya. Fa'adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah ya diizini, silakan. Wa qala khud alaika silahak. Nabi bilang senjatanya tetap harus kamu bawa loh ya. Fa ini ahsa alaika bani Quraidah. Aku khawatir kamu nanti di apa-apakan di jalan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ya, tetap senjatamu kamu bawa pulang. Hadisnya bersambung.